Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala al-habib al-allama al-qutb al-mali القطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي من مجموع الملتقط من مجموع الموائد الرمضانية من أنفاس العلية المائدة السادسة. وقال رضي الله عنه بعد صلاة التراويح بمسجد الرياض في أثناء المذاكرة: الله يسلك بي وبكم خير الطريق ويلحقنا بخير فريق. الله يرزقنا الصدق والإخلاص في العمل. وشو هذا الشهر موسم السنة، أقبلوا على الله فيه وتوجهوا إليه بالأعمال الصالحة. إن بغيتوا تظفرون بخير هذا الشهر وبركته وسره ونوره. والقرآن لازموا تلاوته والذكر عكفوا عليه. وشو المستعدين من الرجال فازوا بخير هذا الشهر وسره ونوره. تكهجروا عن ارتكاب المعاصي وقيدوا جوارحكم فيه. العين احفظوها واللسان احفظوها والأذن احفظوها والبطن احفظوها. لا أحد يفوت صيامه وقيامه بلاش. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. والليلة السابعة من رمضان مضت وما لا أحد له بارقة نور من عمله هذا من خبث السريرة وعمي البصيرة. الله يصفي السرائر وينوي البصائر. جاهدوا أنفسكم على العمل الصالح. شوها ماشي أثقل على النفس العدوة من العمل الصالح، وخصوصا يا إخواني الصدقة في شهر رمضان. شو شهر عظيم جليل، يعتق الله في كل ليلة منه 600,000 عتيق من النار. لا تحقرون من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر عظيم. شو صدقة ثوابها كبير جم ويبلغ بها الإنسان درجات عالية، وخصوصا في هذا الوقت الشديد. المسكين با يحصل الخمسية إلا بعد شدة، وإذا حصلها ما جابت له شيء. تفقدوا إخوانكم المؤمنين، وربما تصادف دعوة مقبولة من عبد مؤمن تبلغكم منازل عالية. ألقوا أسمعكم للمذاكرة في هذا الباب. شونا كثير ما أصيح على أهل بلدي بالصدقة وأسأل الله التوفيق. وقولوا يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه والتوفيق. قالوا مثل الطير إن لقيت له صحوه قنصته وإلا تبصرت له ما كدت عليه. وقناصة التوفيق بحضور مجالس الذكر ومخالفة النفس والشيطان والدنيا. وإذا ما ربحت من دنياك بالفوز والدار الآخرة ما هي الدنيا إلا إن كان بتجمعك على ربك، بتصل بها رحم، بتحسن بها إلى جار، بتواسي بها مسكين. هذه دنيا لي تدرك بها العلا في الدار الآخرة. ما شاء الله. Ini Habib Ali Habsyi setelah sholat tarawih di Masjid Riyadh, beliau memberikan nasihat kepada para hadirin. Sebelum memberikan nasihat, beliau berdoa untuk yang hadir pada saat itu, dan mudah-mudahan doa ini kalau kita aminkan kita juga dapat. Beliau berdoa mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di jalan yang terbaik, dan kita diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelompok yang terbaik, yaitu kelompoknya orang-orang solihin, kelompoknya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, khususnya kelompok orang-orang yang sukses menggapai pemberian Allah di bulan Ramadan. Dan juga beliau melanjutkan doanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kita sebuah semangat
untuk sungguh-sungguh menuju jalannya Allah dan ikhlas dalam beramal. Ya, beliau memperingatkan, lihatlah ini bulan setahun cuman satu kali, maka bersungguh-sungguhlah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang saleh. Ya, kalau kalian ingin untuk mendapatkan keberuntungan yang terbaik di bulan yang sangat mulia ini dan mendapatkan barokah dan rahasia serta cahayanya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan barokah bulan ini, ingin mendapatkan kebaikan di bulan ini, ya dicari. Nah, sebagaimana rizki Allah Subhanahu wa taala itu harus dicari, bukan duduk terus kita dapat. Makanya orang-orang pada zaman sekarang kalau ngomong kenapa nggak sholat, kenapa nggak taraweh, nunggu hidayat. Hidayat itu bukan ditunggu, tapi dicari. Karena hidayat adalah sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana uang, harta, rizki yang harus Allah syariatkan kita untuk bekerja. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mendapatkan rizki berupa makanan, ya bekerja. Ya, harus kita keluar. Nggak ada ceritanya kita duduk kemudian datang rezeki sendiri, kecuali memang hanya orang-orang pilihan. Tapi peraturan Allah lumrahnya kepada seluruh manusia, kalau mau dapat uang bekerja. Tapi kalau mau duduk di rumah datang sendiri, itu pilihan. Tidak bisa kita tentukan. Kadang kita di rumah duduk tiba-tiba dapat rezeki, itu hanya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi aturannya Allah, kita diharuskan, diwajibkan untuk memberi nafkah istri kita dengan bekerja. Ya, al-kasbul halal, mencari pekerjaan yang menghasilkan hasil yang halal. Nah, begitu juga hidayat. Nah, Allah SWT membuka kesempatan di bulan Ramadan untuk hambanya berusaha sekuat tenaga semampunya untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dicarinya melalui apa? Dicarinya melalui Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, ya. Nah, makanya beliau mengatakan Al-Quran jangan tidak dibaca dan zikir jangan tidak dibaca. Alhamdulillah kita Quran baca, kemudian zikir ratib hadat insyaallah setiap hari. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir Ramadan. Nah, kemudian Habib Ali menjelaskan, coba lihatlah orang-orang yang siap untuk mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan. Bagaimana kesiapan? Siap. Ya, mereka siapnya dengan apa? Dengan mereka menjauhkan diri dari maksiat, dan tangannya itu, ya, kakinya, anggota badannya diikat, jangan sampai ditahan, jangan sampai berbuat maksiat. Nah, kata Ali Habsyi, maka jauhkanlah diri kalian dari maksiat dan ikatlah badan kalian, anggota badan kalian, jangan sampai bermaksiat. Mata jangan dijaga, lisan juga dijaga, telinga juga dijaga, perut juga dijaga. Nah, jangan sampai puasanya di bulan Ramadan ini sia-sia. Nah, artinya sudah capek tapi tidak dapat apa-apa. Nah, sudah lapar, minum, tidak dapat apa-apa. Maka Nabi Muhammad, kekasih kalian, kata Habibukum Muhammad, kekasih kalian Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, barangkali seseorang yang puasa itu dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan barangkali orang yang sholat tarawih tidak ada yang dia dapatkan dari sholat tarawihnya kecuali capek, atau kecuali dia begadang sampai malam. Banyak memang ibadah yang dilakukan tapi seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa? Bayangkan sekarang banyak orang tarawih, ya cuman sekedar pokoknya tarawih, tapi tidak dihayati dari makna tarawih itu apa. Di antaranya ya juga tarawih yang gesu-gesusu, ini tidak memiliki hasil. Orang tarawih kalau keburu-buru kayak ayam makan, ya, Allahu Akbar, apalagi tarawih 7 menit, ya. Apa yang diuntungkan dari cepat ekspres? Cukup patas, ada yang cepat. Sholat tarawih jangan cepat, ya, cukup patas saja yang cepat, ya. Jangan tarawih yang cepat, ya. Kemudian Habib Ali Habsyi, ya,
beliau berdoa lagi, selalu mesti Habib Al-Habsyi itu dalam tengah-tengah ceramahnya, nasihat itu diseling-selingi dengan berdoa. Ya, beliau berdoa apa? Mudah-mudahan Allah SWT membersihkan hati kita dan menyinari hati-hati kita. Ya. Maka Habib Ali bilang, kita lihat sekarang sudah malam ke-7. Ya, sekarang malam ke-7. Iya, sudah malam ke-7 ya? Belum, malam ke-6. Malam ke-6 ya. Istilahnya 6 hari, waktu itu mungkin sudah 7 hari. Sekarang sudah berapa hari kita lewat di bulan Ramadan. Banyak orang muslimin sudah lewat 7 hari, 6 hari bulan Ramadan tidak tampak cahaya Ramadan di dalam hatinya. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Nah, malah ini karena apa sih? Kenapa kok orang 7 hari, 6 hari tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan? Nggak tampak apa-apa dari wajahnya, tidak ada perubahan daripada hidupnya. Kenapa? Karena dia masuk bulan Ramadan, hatinya tidak dibersihkan. Hatinya tidak dibersihkan, hatinya masih kotor, pikirannya masih kotor. Nah, makanya banyak permasalahan, kenapa sih kok bulan Ramadan tidak ada perubahan, sama aja, cuman puasa. Yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemberian di bulan Ramadan, itu ada syaratnya. Gelas ini mau diisi air, harus bersih dulu, baru diisi air. Nah, kita berusaha untuk membersihkan, jangan sampai di hati kita ada iri atau dengki atau sombong atau yang lainnya, ya. Jangan sampai hati kita benci kepada sesama yang lain, tidak suka dengan yang lain. Ini harus dibersihkan supaya kita bisa dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, jahidu anfusakum 'alal amalis saleh. Ya, berusahalah penuh ya untuk menggapai amal soleh. Ya, khususnya kata beliau adalah sedekah. Nah, ini sedekah ini adalah amal yang dari salah satu amal yang terbaik di bulan Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan setiap malam 600.000 orang daripada api neraka. Sudah tercatat ya, termasuk ahli neraka dibebaskan sama Allah SWT. 600.000 setiap malam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk itu. Nah. Dan jangan kalian meremehkan perbuatan baik walaupun sedikit. Walaupun kita ini di bulan Ramadan nyari amal soleh dengan memandang wajah saudara kita dalam keadaan senyum. Ya, senyum. Dan juga beliau membawa ayat sini bahwasanya dianjurkan falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun al-kabir. Mereka orang-orang ahlan wa sahlan Habib, masyaallah. Insyaallah, jazakallah. Ahlan wa sahlan Habib Muhammad Husain As-Segar. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman dari kalian dan menginfakkan sedikit hartanya, lahum ajrun kabir. Mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Pokoknya anfaqu, tidak ditentukan berapa jumlahnya. Kata Nabi, walaupun dengan satu korma. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha walau bisyikki tamrah. Jauhkan ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jauhkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh korma. Artinya sedekah itu bisa menjauhkan kita dari api neraka walaupun jumlahnya sedikit. Jangan lihat jumlahnya, lihat ikhlasnya. Kemudian beliau juga mengatakan sedekah itu pahalanya besar, pahalanya agung. Apalagi kalau kita mendapati seseorang yang sangat-sangat membutuhkan sedekah kita. Maka jangan pernah meremehkan sedekah walaupun sedikit. Karena kata Habib Al-Habsyi, walaupun sedikit itu sedikit, tapi kalau sudah pas sama orangnya, tepat sasaran, maka orang itu akan mendoakan. Dan barangkali orang itu mendoakan kita, dakwahnya doanya diistijabah oleh Allah SWT, kita mendapatkan doa tersebut. Makanya kalau kita katakan ya Allah, mugi-mugi rezeki panjenengan menjadi rezeki yang berkah, panjang umurnya, kan gitu. Kalau kita ngasih orang, kalau kita ngasih beras ke rumahnya orang miskin, atau ngasih uang zakat kepada orang miskin, kita ngasih sedekah sama orang miskin, orang yang pasti doa, mugi-mugi sehat, mugi-mugi kata rezekine, barokah rezekine, mugi-mugi banyak rezekinya. Itu barangkali orang itu ketika sungguh-sungguh berdoa diistijabah oleh Allah SWT, maka kita mendapatkan apa yang didoakan. Nah, apalagi yang doa orang yang mukmin,
Maka bisa dengan doa tersebut, kata Habib Ali Habsyi, dengan doanya orang miskin yang diistijabai Allah SWT, kita bisa sampai ke manazil aliyah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau mendoakan kepada kita, wa as'alullah at-taufiq, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mendoakan, nugulu ya man waffaqa ahlul khairil khair wa anhum alaih wa wafiqna al khair wa anna alaih. Wahai zat yang memberikan taufik kepada ahlul khair untuk berbuat kebaikan, maka dan memberi pertolongan kepada mereka, maka berikan kami ya Allah, berikan kami taufik untuk melaksanakan perbuatan yang baik dan berikan kami pertolongan untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa taufiq galu mithlu tair in laqaita lahu sahwu qanasathu wa in la tabassarat lahu ma gadat alaih wa qanasatu taufiq bihuduri majalisidz dzikri wa mukhalafatin nafsi wa syaitani wad dunya. Jadi orang kalau mendapatkan taufik itu seperti orang buru burung. Buru apa? Buru burung. Di mana? Ya, kalau buru burung kelihatan cekrek, diambil dapat burung. Orang kalau mendapat taufik seperti itu, kata Habib Ali Habsyi. Di mana kita harus melihat taufik itu fi majalisidz dzikr, di majelis dzikir. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan apa yang disarankan oleh Habsyi. Ya, kita mencari taufik, memburu taufik dari mana? Dari majelis dzikir seperti ini. Wa mukhalafatin nafs, bukan hanya hadir majelis dzikir saja. Kalau mau hadir majelis dzikirnya itu bisa sempurna, juga dibarengi dengan melawan hawa nafsu kita dan melawan syaitan dan juga dunia. Wa idza ma rabihta min dunyaka bil fawz fi daril akhirah mahi dunya. Kalau engkau dengan duniamu yang kamu tinggal ini tidak bisa menyampaikan engkau ke akhirat, maka itu bukan dunia. Nah, ya, dunia yang hakiki adalah menampaikan kita kepada akhirat, ya. Ad-dunya illa in kana batajma'ak ala rabbak batasil biha rahim wa tuhsin biha ila jar batuwasi biha miskin. Subhanallah, kata Habib Ali Habsyi, dunia ini ya kalau bisa menyampaikan engkau kepada Allah, maka akan berbuah apa? Duniamu ini akan berbuah silaturahim, akan berbuah membantu orang miskin, khususnya tetangga kita, membuahkan apa? Membuahkan kita membantu orang-orang yang kurang mampu, apalagi khususnya saudara. Makanya kami himbaukan khususnya di bulan Ramadan yang pada tahun ini, bagi yang punya keluarga kurang mampu, mohon diperhatikan terlebih dahulu sebelum orang lain. Keluarga, ya, sepupu, paklik, bule, ya, paman, bibi, ya, saudaranya abah, saudaranya ibu, saudaranya abah, saudaranya ibu, dulur-dulurnya apa, diperhatikan semampu kita. Walaupun kita cuma memberikan minyak setengah liter atau gula setengah kilo, ya, yang penting ada yang sampai ke mereka. Yang kita cari bukan gulanya, yang kita cari bukan minyaknya, yang kita cari kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ratib Habib, ratib. Amin, amin. Amin. سيد المشركين والمغربين أن الله يوفقك سيد أبو بكر فأكيد والعافية يوفقه فينا ويحيي ما مات ويرد ما فات ويقضي جميع حاجاته ويجعل ذريته صالحة أصلحاء أتقياء أولياء علماء على هذه النية وكل نية مريض صالحة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويستر عيوبنا ويكملنا ناقصنا على هذه النية وكل نية من نية صالحة وأن الله يقبل جميع طاعاتنا وعباداتنا في هذا الشهر الكريم وأن الله يرزقنا سلامة في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة.
Alhamdulillah.